Selanjutnya adalah berdasarkan kedalaman analisis. Nah, ini yang sifatnya deskriptif. Jadi penelitian deskriptif. Peneliti akan melakukan analisis hanya pada sampai tahap deskriptif, yaitu menganalisis data, menyajikan fakta secara sistematik sehingga mudah dipahami atau disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktornya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh. Nah, artinya bahwa deskriptif ini dia nanti bisa berbentuk numerik juga atau angka, ya. Tetapi dia hanya bisa mengkategorikan saja, atau biasanya tidak sampai menguji atau menghitung secara statistik hasilnya. Jadi misalnya prosentase apa istilahnya itu kalau apa istilahnya itu di deskriptif itu kita membuat itu tadi, membuat prosentase. Jadi dari banyaknya yang kita teliti, oh ternyata prosentase orang yang melakukan misalnya atau anak-anak, misalnya kita temanya agresivitas, anak-anak yang melakukan agresivitas itu karena misalnya dia kecewa dengan orang tuanya, misalnya oh ada sekian persen. Nah, karena ada yang misalnya dia menunjukkan eksistensi itu berapa persen. Nah, itu salah satu bentuk penelitian deskriptif. Jadi kita menggambarkan apa yang terjadi. Dan itu bisa berbentuk numerik atau angka-angka. Kemudian inferensial, nah ini sama tadi, hampir sama dengan yang tadi, masuknya pada kuantitatif tadi. Kemudian ada juga penelitian yang berdasarkan penggunaan. Nah, ini penelitian penggunaan itu ada penelitian dasar atau penelitian murni. Nah, ini biasanya untuk lembaga-lembaga yang dia punya basic ininya yang kuat gitu ya. Dari sisi misalnya pendanaan, dari sisi apa istilahnya itu fasilitas untuk penelitian, dan dia juga membutuhkan waktu yang lama biasanya. Jadi jangka panjang. Karena penelitian dasar ini bisa jadi ya nanti akan apa namanya itu berlangsung ya bisa lama sekali, bertahun-tahun bahkan gitu. Baik, kemudian ada penelitian terapan. Nah, penelitian terapan ini salah satunya adalah kalau kita bisa melihat ya tadi masuk pada penelitian evaluasi itu bisa masuk pada sini. Misalnya untuk mengambil keputusan. Contoh misalnya apakah UN itu masih perlu misalnya gitu ketika dengan kondisi seperti ini. Nah, itu bisa nanti dilakukan penelitian evaluasi yang kemudian akan mendasari pada kebijakan-kebijakan yang diambil. Nah, biasanya ini dilakukan oleh pemerintah gitu ya untuk penelitian-penelitian terapan ini. Dan itu nanti akan banyak berpengaruh terhadap kebijakan yang dimunculkan. Baik, kemudian yang selanjutnya eksperimen. Nah, eksperimen ini beberapa memasukkan sebagai salah satu bentuk penelitian yang apa istilahnya itu kategori di kuantitatif. Jadi penelitian eksperimen ini sebagai studi yang dia objektif, sistematis, kemudian terkontrol untuk memprediksi atau mengontrol fenomena yang ada. Jadi biasanya kalau dalam eksperimen ini kita ada subjek kontrolnya, kemudian juga ada subjek yang dikenai treatment atau perlakuan. Nah, penelitian ini nanti juga bertujuan untuk menyelidiki hubungan sebab akibat atau cause and effect relationship dengan cara mengekspos satu atau lebih dari kelompok eksperimen, satu atau lebih kondisi eksperimen dan sebagainya. Hasilnya kemudian akan dibandingkan antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Nah, contoh sederhananya seperti ini misalnya kalau penelitian eksperimen itu. Misalnya dalam sekolah kita akan menguji satu bentuk metode pembelajaran ya. Misalnya pembelajaran yang satu menggunakan media pembelajaran, dalam hal ini misalnya menggunakan video interaktif. Nah, nanti yang akan kita teliti, yang satu dia akan diajarkan atau diberikan treatment terkait dengan metode pembelajaran yang menggunakan video interaktif, yang satu dia tidak dipergunakan. Nah, nanti dari dua pola yang dilakukan ini, kemudian akan dilihat hasilnya. Diuji bagaimana hasil yang dia menggunakan treatment atau video interaktif, dan satu bagaimana siswa yang nanti dia tidak menggunakan treatment atau tadi video interaktif terhadap prestasi belajarnya.
Nah, ini secara sederhana terkait dengan penelitian. Terakhir, untuk materi yang pertama ini, yaitu yang disebut dengan pelatihan action, riset, atau tindakan. Nah, penelitian tindakan itu sebenarnya atau action itu adalah berorientasi pada penerapan tindakan dengan tujuan peningkatan mutu atau pemecahan masalah, baik yang terjadi pada suatu kelompok subjek yang diteliti dan meningkat keberhasilan kemudian diberikan tindakan lanjutan yang sifatnya itu menyempurnakan atau menyesuaikan dengan kondisi situasi sehingga dia akan memperoleh hasil yang lebih baik. Nah, action research ini biasanya dalam dunia pendidikan kemudian muncul yang disebut dengan pelatihan tindakan kelas, contohnya yang ada di kelas, akan disebut dengan classroom action research. Jadi pendidikan yang terjadi untuk meningkatkan apa istilahnya itu keberhasilan misalnya pembelajaran dan sebagainya, maka dia disebut sebagai nah, penelitian tindakan kelas merupakan suatu proses belajar ya berupa tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama, dan tindakan tersebut bisa dilakukan guru atau dari orang lain yang diarahkan oleh guru untuk melakukan penelitian tersebut. Jadi beberapa hal yang perlu dipahami terkait dengan action research ya, bahwa itu akan bisa dilakukan di kelas untuk menyempurnakan dari pemecahan dalam suatu masalah yang terjadi di kelas. Misalnya apa? Biasanya kan banyak itu penelitian PPK yang dia mengungkap terkait dengan metode pembelajaran yang dilakukan. Jadi misalnya peningkatan prestasi belajar PAI dengan metode apa. Nah, nanti dia akan diberikan treatment dalam waktu tertentu, kurikulum tertentu, kemudian dia hasilnya akan dilihat sesuai dengan siklus yang dilakukan. Nah, ini beberapa hal untuk pengantar terkait dengan tema yang pertama, materi yang pertama, terkait dengan meaning of research, jadi arti riset itu seperti apa, kemudian terkait dengan apa namanya tipe-tipe riset yang bisa diberikan atau dilakukan dalam dunia akademik atau pendidikan. Nah, ini sebagai pengantar dulu. Kemudian saya coba untuk menambahkan ya, karena ini banyak sekali nanti insya Allah slide yang akan kita berikan ya, kita bebas saja nanti kita bisa apa namanya apa istilahnya itu memberikan materi-materi yang nanti insya Allah semoga bisa bermanfaat gitu ya. Nah, ini saya coba kasih slide yang berikutnya. Jadi kalau tadi sudah, maka kemudian kita akan coba untuk memberikan slide yang kedua. Nah, kalau ini nanti sudah mengarah, sudah mulai, kalau tadi di filosofi adanya riset ya, signifikansinya riset. Nah, yang kedua, kemudian nanti ketiga dan juga keempat kalau nanti memungkinkan, maka kita akan coba untuk lebih mengerucut. Ya. Jadi alurnya nanti yang kedua, ketiga, kemudian keempat. Baik, ini saya tambahkan sedikit dulu. Nanti mungkin sekitar 5 menit ada teman-teman yang mau bertanya, bisa nanti chat, tulis di yang sudah disediakan, ya, nulis nama, kemudian nanti bisa diinformasikan. Baik, saya tambahkan sedikit dulu. Nah, berdasarkan beberapa tipe yang sudah ada tadi, tipe-tipe yang dari awal tadi, dari berdasarkan apa namanya kegunaannya, analisisnya, kemudian pendekatannya dan sebagainya, maka yang sering kita pahami oleh banyak orang itu penelitian-penelitian yang sering di apa istilahnya itu dilakukan itu apa saja. Ya. Yang sering kita dengar ada dua, yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, nanti kita coba bahas kuantitatif seperti apa, kualitatif seperti apa. Yang pertama, kita akan mencoba melihat bahwa types of research sama juga, ini artinya pecahan dari yang berbagai jenis tadi. Kita coba untuk fokuskan pada ini. Kuantitatif research
design and kualitatif riset design, kemudian ada yang disebut dengan mixed method juga, ya. Karena ada mazhabnya ya orang kuantitatif, ada mazhabnya orang kualitatif yang merasa bahwa penelitiannya paling bagus. Kemudian karena gesekannya itu, sejarahnya seperti itu, karena gesekan dari kuantitatif dan kualitatif, kemudian memunculkan sebuah aliran baru yang disebut dengan mixed method, menggabungkan, mencampurkan antara dua metode yang sudah dilakukan itu. Sehingga dalam dunia akademik sebenarnya bukan persoalan metode yang bagus yang seperti apa, metode yang baik yang seperti apa, tetapi adalah bagaimana penelitian kita itu menggunakan metode yang cocok dan mendapatkan hasil yang baik, itu yang penting. Jadi kalau ditanya, kadang saya ditanya, Pak, penelitian yang bagus itu yang seperti apa metodenya? Ya, saya selalu sampaikan juga bahwa yang diinginkan apa dulu gitu. Kalau di konsep awal tadi, karena kita melihat bahwa kuantitatif dan kualitatif itu mempunyai karakter yang berbeda, maka itu nanti juga akan berbeda. Jadi bukan kita mencari yang baik, bukan mencari sesuatu yang wah nanti dianggap seperti apa, bukan itu, tetapi bagaimana penelitian yang kita inginkan itu cocok dengan metode yang akan kita pakai. Nah, ini yang perlu kita pahamkan supaya nanti ketika melakukan penelitian kita tidak asal. Tidak kemudian saya menggunakan penelitian ini sudah buat proposal bla 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 bla, ternyata dari awal sampai akhirnya dia nggak nyambung gitu. Nah, ini banyak sekali yang seperti itu. Makanya perlu kita pahami konsep dasarnya dulu. Supaya apa? Ketika mereka melakukan penelitian, yang paling utama ada yang misalnya ada yang menggambarkan bahwa di latar belakang itu dia punya porsi hampir 40-50%. Kalau kita sudah bagus di situ, maka ke belakangnya itu dia hanya akan menunjang dari latar belakang itu. Bagaimana kita membuat metodenya, bagaimana kita melakukan risetnya, bagaimana kita melakukan laporannya, itu saja. Makanya seringkali kalau saya selalu sampaikan, perkuat di latar belakang, perkuat di permasalahan yang muncul. Bedanya apa dengan yang lain? Bedanya apa yang akan kita bahas dengan apa yang sudah dibahas orang lain apa? Sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang menarik, dan itu membutuhkan analisis yang tajam. Ya. Nah, ini sekilas dulu. Yang pertama terkait dengan quantitative research design. Ada banyak atau beberapa model penelitian. Yang pertama ada yang nanti disebut dengan experimental research design frame sebelumnya, kemudian ada experimental design, kemudian ada true experimental design, kemudian ada quasi experimental design, kemudian ada non experimental research design. Kemudian kalau yang kualitatif itu tadi seperti yang saya sampaikan di awal, dia ada berbagai jenis pendekatan. Ada phenomenological research, kemudian ada etnografi, kemudian ada grounded research, ada case study, kemudian ada historical research dan juga action research. Kemudian kalau mix dia combine antara kualitatif dan kuantitatif. Ada yang disebut nanti sequential dan paralel. Artinya ada yang dilakukan siapa yang dilakukan terlebih dahulu, apakah kuantitatif atau kualitatif kemudian, atau bisa dilakukan nanti bersama-sama untuk masuk di situ. Nah, ini penelitian-penelitian yang sering dipakai dan dipahami. Ya, nanti akan kita coba. Meskipun tadi di awal saya sampaikan bahwa banyak sekali penelitian berdasarkan macam-macam, dan itulah apa istilahnya itu luasnya ilmu pengetahuan, karena dia bisa melihat dari aspek berbagai macam aspek. Ya, kita sebenarnya diarahkan pada penelitian-penelitian itu bisa banyak hal. Kalau yang misalnya selama ini, wah saya kok pengen meneliti terkait dengan program yang sudah dilakukan, nah nanti dia masuk ke evaluasi. Saya pengen melakukan treatment kepada siswa, bisa nanti PTK tadi. Atau yang lain lagi yang nanti sesuai dengan yang kita inginkan. Baik, kemudian kita coba untuk deskripsikan sedikit dari masing-masing tipe riset design tadi. Quantitative research. Okay. Quantitative research itu adalah suatu penelitian, kalau misalnya dalam dunia pendidikan, penelitian itu dia akan memutuskan apa yang dipelajari atau apa yang akan
eh, istilahnya diteliti gitu ya. Jadi kita sudah mempunyai gambaran dulu apa yang akan diteliti. Misalnya saya mau meneliti terkait dengan tadi pola asuh, saya akan meneliti terkait dengan agresivitas siswa, saya akan meneliti terkait dengan motivasi siswa, prestasi siswa, dan sebagainya. Itu berarti kita sudah punya gambaran dulu. Kemudian ada investigasi empirik yang sistematis dari setiap fenomena melalui teknik statistik dan komputasi. Jadi kalau kuantitatif dia nanti kaitannya dengan statistik gitu ya. Tujuan dari penelitian kuantitatif adalah untuk mengembangkan, kemudian menggunakan model matematika, teori atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena tersebut. Nah, yang paling utama itu tadi, yang sederhana. Quantitative research, dia akan menguji asumsi yang sudah kita buat tadi. Jadi contohnya itu tadi, misalnya saya mengasumsikan pola asuh itu berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Nah, ini kita berarti menguji asumsi kita itu. Beda nanti dengan yang kualitatif. Kualitatif riset. Nah, kualitatif riset itu seperti apa? Suatu jenis penelitian di mana peneliti itu bergantung kepada kondisi subjek. Jadi kalau di kuantitatif tadi bisa nanti kita melakukan treatment stimulan kepada subjek untuk memberikan jawaban yang kita inginkan. Tapi kalau di kualitatif itu benar-benar penelitian itu berdasarkan kondisi subjek. Dan secara etika kita tidak boleh untuk mengarahkan itu untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Makanya ada yang menyebutkan bahwa kualitatif itu adalah penelitian yang natural. Ya kondisinya kayak gitu, ceritakan kepada ya. Nah, pernah kita pernah melakukan apa namanya itu penelitian juga kualitatif. Ini contoh saja. Jadi adanya fenomena itu tadi apa itu namanya anak pang kalau gitu. Jadi yang di pinggir-pinggir jalan itu kan beberapa waktu yang lalu kan banyak sekali. Nah, kita meneliti kenapa kok mereka melakukan itu. Nah, kalau di kualitatif itu kita tidak mengarahkan jawaban yang kita inginkan, tapi kita benar-benar menggali informasi kenapa mereka melakukan itu, terus kemudian bagaimana pola hidupnya mereka, apa yang dilakukan mereka sehari-hari. Itulah yang disebut sebagai penelitian naturalistik atau kualitatif. Nah, kemudian peneliti kualitatif bertujuan untuk mengumpulkan pemahaman mendalam tentang perilaku manusia dan alasan mereka mengatur perilaku tersebut atau alasan mereka kenapa berperilaku tersebut. Ya, metode kualitatif menyelidiki mengapa, ya, bagaimana. Jadi tidak hanya nanti apa dan di mana atau kapan. Jadi semakin banyak nanti yang kita bisa gali, itu juga akan semakin ini. Makanya teknik metode yang dilakukan dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif itu nanti berbeda. Contoh sederhananya adalah bagaimana nanti kita metode yang dilakukan dalam pengambilan data. Bisa jadi untuk kuantitatif karena kita hanya menguji asumsi, hanya pakai angka bisa, tidak harus menggunakan wawancara, tidak harus menggunakan dokumentasi. Nah, selama ini banyak yang menulis gitu ya, sering kita juga melihat atau diminta misalnya review, revisi dan sebagainya itu mahasiswa itu sering menulis penelitian apa namanya kuantitatif ya, dia menggunakan wawancara juga, dia menggunakan dokumentasi juga, dia menggunakan observasi juga. Padahal itu nanti ada konsekuensinya. Kalau kita menggunakan wawancara untuk penelitian kuantitatif, maka dia bisa masuk pada mixed method. Karena apa? Kita harus menjelaskan juga data hasil dari wawancara. Tidak sekedar ditulis saja. Nah, makanya kalau kuantitatif itu dia pasti ya, baku gitu, makanya kita akan melihat bedanya itu. Berbeda dengan yang di kualitatif. Ya. Nah, itu contoh sederhana. Baik, kemudian secara sederhana lagi, kuantitatif itu adalah penelitian yang dimana peneliti itu memutuskan apa yang akan dipelajari atau akan diteliti. Tetapi kalau kualitatif, dia adalah peneliti itu bergantung kepada subjek tadi. Jadi artinya kondisi subjek seperti itu ya kita
kita riset, kita teliti secara natural, secara kondisi yang sebenarnya. Jadi tidak perlu ditambah-tambah gitu ya. Dan itu akan kita gambarkan tadi dengan kemudian karakteristiknya apa? Kuantitatif, kualitatif. Kalau yang kuantitatif, dia meneliti sesuatu yang spesifik biasanya, simple, sederhana. Ya. Kemudian mengumpulkan datanya itu dari subjek atau para peserta, kemudian menggunakan analisisnya itu dengan statistik, ya, kemudian melakukan penyelidikan itu dengan cara yang objektif dan maaf. Tetapi kalau yang yang kualitatif, maka dia meneliti sesuatu yang kadang itu umum, masih banyak. Ya. Kemudian mengumpulkan data yang sebagian besar dari kata, teks, atau gambar. Jadi bentuknya nanti misalnya dari wawancara, kemudian dari foto, dari film, dari naskah, dan sebagainya. Itu dia akan lebih banyak menganalisa hasil penelitiannya itu berdasarkan data-data yang diperoleh tersebut. Deskripsi dan analisis kata untuk tema yang dilakukan. Makanya nanti ada beberapa teknis dalam penelitian kualitatif itu. Ada misalnya konsep coding, ada konsep verbatim, dan sebagainya. Nah, selama ini kadang itu tidak dilewati. Sehingga alur dari bagaimana kita membuat skripsi, membuat penelitian, sampai kemudian metodenya yang dilakukan itu tidak dijelaskan secara detail. Kemudian yang selanjutnya, kualitatif itu juga nanti memang lebih cenderung kepada penelitian yang sifatnya subjektif atau beragam. Subjektif itu artinya apa? Bukan berarti tidak baik, tetapi subjektif itu bahwa peneliti itu nanti dia, kalau beberapa buku menyampaikan, dia akan sebagai istilahnya instrumen untuk menggalinya itu. Nah, logikanya kalau kita sebagai instrumen, maka kita subjektif, kita akan menanyakan apapun, itu tergantung kita. Nah, disitulah letak sisi subjektif dari penelitian kualitatif. Artinya subjektif ini sesuai yang kita inginkan, sesuai yang kita akan tanyakan, sesuai yang akan kita gali, dan sebagainya. Jadi beda dengan yang kuantitatif tadi. Kemudian riset problemnya. Jadi kalau kuantitatif itu biasanya dia akan mendeskripsikan tren atau penjelasan-penjelasan terkait dengan hubungan variabel. Variabel 1, variabel 2, itu ada persoalan, kita hubungkan, kita koneksikan. Oh, ada nggak tuh hubungan ini? Gitu ya. Tadi sama misalnya kalau yang lagi tren sekarang masa pandemi, bisa juga kita meneliti misalnya hubungan antara proses pembelajaran berdasarkan daring atau online dengan tingkat kejenuhan siswa dalam pembelajaran. Itu bisa juga. Kita melihat, apakah ada hubungan? Nah, kita lakukan penelitian kuantitatif, kita ambil data dari lapangan, nanti hasilnya kita analisis. Kemudian yang kualitatif, dia riset problemnya atau persoalan-persoalan yang akan digali itu lebih kepada eksplorasi, menggali lebih dalam, pemahaman rinci terhadap fenomena utama, jadi pemahaman terhadap apa yang disampaikan oleh partisipan, kalau sekarang yang menyebutkannya itu partisipan atau responden. Jadi kualitatif itu nanti semakin banyak galian dari informasi yang didapatkan, maka dia akan semakin memudahkan peneliti untuk menganalisa. Bahkan kalau dulu sempat ketika saya diajarkan juga, kualitatif itu sederhananya bahkan sampai ketika orang yang diteliti itu, partisipan atau responden yang diteliti itu, ketika dia menghela nafas, ketika dia merenung dan sebagainya, itu menjadi catatan, menjadi sesuatu hal yang menarik. Kenapa dia melakukan merenung, kenapa dia diam sejenak, kenapa dia menghela nafas. Nah, itu hal-hal yang nanti sebenarnya akan menarik dalam penelitian-penelitian kualitatif. Itu tidak bisa dilakukan di kuantitatif. Makanya kualitatif itu kadang ada yang menganggap, wah kualitatif kan lebih mudah. Tidak juga. Kualitatif itu bahkan secara analisis kita harus kuat. Karena apa? Semua aspek yang kita dapatkan itu nanti dianalisis. Dari aspek apapun. Semakin banyak kita bisa mendapatkan data, semakin banyak kita bisa menganalisis dari banyak aspek, itu adalah penelitian yang nanti
bagus. Gitu. Makanya di kualitatif itu fungsi dari instrumen untuk menggali informasinya itu yang paling penting. Kalau kita mau pakai instrumen wawancara, maka wawancara seperti apa yang partisipan atau responden itu nanti dia akan benar-benar memunculkan apa namanya cerita-cerita yang bisa kita dapatkan. Karena banyak juga yang responden dia tidak mau menjelaskan. Ya, beberapa waktu yang lalu saya mencoba untuk melakukan sebuah penelitian kualitatif. Saya mempunyai responden sekitar 20 orang, tapi ternyata yang mau untuk diwawancara itu hanya sekitar 13 orang. Sisanya dia sudah di awal menyampaikan, saya tidak mau untuk diwawancara. Silahkan, gitu. Artinya itu punya hak kita untuk bagaimana menggali dari 13 orang itu informasi yang banyak. Ya. Nah, ini salah satu contoh bagaimana problem-problem yang terjadi dalam dunia kualitatif. Jadi antara kuantitatif dan kualitatif sekali lagi mungkin kita tidak berbicara mana yang baik, mana yang lebih bagus, tetapi adalah bagaimana metode kita itu cocok dengan penelitian yang akan kita lakukan. Itu intinya. Jadi sekali lagi jangan nanti kita berpikir bahwa oh ini lebih baik, ini enggak, gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada yang disebut dengan reviewing the literature. Nah, bedanya apa? Kuantitatif research dan juga kualitatif research. Kalau di kuantitatif, teori-teori, kajian-kajian literatur itu punya kontribusi yang kuat. Karena dia nanti yang akan membuat asumsi. Contoh sederhananya misalnya tadi, kalau kita mau meneliti terkait dengan pola asuh, maka teori-teori terkait dengan pola asuh itu kita cari semua. Buku-bukunya siapa, teorinya siapa, kita akan membuat kesimpulan, oh maksud dari pola asuh itu seperti ini. Nah, dia kemudian yang akan kita jadikan dasar untuk misalnya membuat tadi, kalau di penelitian kuantitatif ada yang disebut nanti dengan blueprint instrumennya. Kita ada teorinya, kemudian ada aspeknya, ada dimensinya, kemudian ada butir soalnya yang akan dimunculkan atau diberikan kepada subjek. Nah, jadi literatur punya peran yang kuat untuk kuantitatif. Karena dia nanti akan menjadi basic dalam pembuatan instrumen, misalnya gitu. Tapi kalau kualitatif, literatur itu dia menjadi sumber referensi, menjadi sesuatu hal yang nanti sebagai pembanding. Jadi kita tidak bisa memakai sumber referensi yang sudah ada ini untuk kemudian mengeneralisis dari hasilnya. Kalau kualitatif seperti itu. Jadi dia hanya menjadi referensi. Oh, hasilnya kok ternyata seperti ini. Buku yang sudah ada menjelaskan seperti ini. Kok ada perbedaan? Nah, justru perbedaan itulah menjadi temuan dalam penelitian kualitatif. Ya. Jadi tidak harus nanti sama. Tidak harus nanti sesuai dengan buku yang sudah ada atau teori yang sudah ada. Makanya sifatnya nanti kalau kualitatif itu natural, dinamis. Kemudian dari sisi apa istilahnya itu scope atau pembahasan. Kuantitatif dia lebih spesifik dan sempit. Artinya tadi jelas, variabelnya jelas. Mengukur ini dengan ini, menghubungkan ini dengan ini, kemudian mengkorelasikan ini dengan ini, itu jelas ya. Mencari data terukur dan diamati pada variabelnya. Sementara kalau kualitatif dia bisa umum, bisa luas, ya. Kemudian berusaha untuk memahami pengalaman dari partisipan atau peserta yang menjadi subjek penelitiannya. Jadi tidak apa namanya, tidak sempit hanya membahas sesuatu hal yang sedikit. Kemudian perbedaan lain terkait dengan kuantitatif dan kualitatif adalah itu ya. Mungkin nanti masih banyak perbedaan, ya banyak buku yang menjelaskan, tapi ini kita coba gambarkan sedikit saja. Dari tujuannya, maka deskriptif dari kualitatif itu nanti dia akan lebih terperinci karena detail, dia akan membahas dari banyak aspek. Kemudian peneliti mungkin hanya tahu kira-kira sebelumnya apa yang dia cari, artinya dia belum tahu betul apa tuh maksud yang disampaikan atau data yang didapatkan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, peneliti sebagai instrumen tadi pengumpulan data. Artinya apa? Subjektivitas peneliti untuk melakukan wawancara, menggali data. Nah, dia sebagai instrumen menjadi
menjadi alat untuk mengungkap datanya itu. Ya. Kemudian data-data itu bisa berupa gambar, kata, objek, studi pemikiran, studi apa istilahnya itu pustaka dan sebagainya. Kemudian subjektif, interpretasi individu atas peristiwa itu menjadi penting. Jadi kita memahami, oh kenapa kok ini terjadi, maka kita punya subjektivitas untuk menginterpretasi itu. Kemudian data kualitatif lebih kaya, dalam artian bahwa dia akan bisa dilihat dari banyak aspek, dari banyak dimensi. Tapi kelemahannya dia memakan waktu yang banyak. Dan yang ketiga, hasil dari kualitatif dia tidak bisa digeneralisasikan kepada subjek yang lain atau kelompok populasi yang lain. Kemudian yang selanjutnya, kelemahannya juga kadang peneliti itu cenderung menjadi larut secara subjektif. Jadi kalau misalnya nanti mau wawancara seseorang, ketika mewawancara, wah ini kok apa namanya syahdu sekali ya, ini kok sedih sekali ya, kemudian menjadi larut. Nah, apa yang akan kita gali ternyata berbeda. Tidak banyak yang kita dapatkan, tapi hanya sebatas itu tadi, misalnya curhat dan sebagainya. Nah, ini perlu kita pahami, perlu kita inikan. Karena nanti dalam kualitatif, di teknik analisis datanya, ada nanti data-data yang memang dia tidak dipakai, dalam konsep codingnya itu dia tidak dipakai, ya sudah kita buang. Hanya yang dipakai saja. Makanya dalam instrumen wawancara itu kita benar-benar sudah mempunyai gambaran apa yang nanti akan disampaikan oleh subjek atau partisipan sehingga hasilnya itu sesuai yang kita inginkan. Tetapi sekali lagi kita tidak boleh mengarahkan, oh jawabannya harus gini, enggak. Biar mereka bercerita, biar mereka mengungkapkan sendiri. Semakin banyak dia akan menjelaskan, maka akan semakin kaya data yang kita dapat. Itu yang di kualitatif. Kemudian yang di kuantitatif, tujuannya adalah untuk mengklasifikasikan variabel tadi, untuk menguji asumsi, kemudian menghitung, membangun model statistik ya, untuk menjelaskan apa yang diamati tadi, apa yang diinginkan. Kemudian selanjutnya, peneliti mengetahui dengan jelas sebelumnya apa yang dia cari. Jadi kita memang sudah paham, oh yang akan kita cari ini, dan kita ujikan asumsinya seperti ini, benar atau tidak. Gitu. Hasilnya nanti tergantung lapangan. Bisa juga asumsi atau biasa kita sering mendengarnya hipotesis itu nanti makanya ada dua, apakah hipotesis yang pertama itu nanti berhubungan mempunyai peran positif, mempunyai hubungan positif, atau hipotesis itu tidak ada hubungan. Nah ini dua hipotesis yang biasanya muncul dalam penelitian kuantitatif gitu ya, karena dia nanti menguji itu, menguji sesuatu yang memang sudah kita apa istilahnya buat kita kondisikan. Kemudian kuesioner atau peralatan peneliti untuk mengumpulkan data numerik. Nah, untuk memberikan data yang valid gitu ya, kemudian bagus, itu maka di kuantitatif dia menggunakan instrumen angket atau skala atau kuesioner biasanya orang punya gitu. Karena ini nanti sebagai salah satu cara untuk menggali data lebih kuat. Nah, datanya itu sifatnya numerik, artinya makanya di angket itu dia akan memberikan kode-kode tertentu, dalam hal ini adalah angka-angka yang akan menunjukkan hasil dari jawaban. Jadi kalau menurut misalnya kita menggunakan modelnya angket atau skalanya Likert, maka dia ada lima yang akan dilakukan. Misalnya kalau kita menggunakan apa istilahnya itu angket terkait dengan tadi misalnya prestasi dan sebagainya. Nah nanti ada 1, 2, 3, 4, 5 misalnya sangat setuju, tidak setuju, tidak setuju atau dan sebagainya. Nah data-data dari angket dia akan dimasukkan atau diinput oleh data numerik. Karena teknik analisisnya nanti juga dia akan menggunakan analisis yang sifatnya statistik. Ya. Kemudian selanjutnya kuantitatif, dia objektif akhirnya. Nah untuk mencari hasilnya itu dia berdasarkan apa yang ditulis dari skala atau angka tadi. Kemudian data kuantitatif lebih efisien, mampu untuk menguji efisien.
mampu untuk menguji kompetensi. Artinya efisien itu apa? Dengan skala itu, dengan angket itu, dengan kuesioner itu, kita akan bisa langsung mendapatkan hasil datanya, kemudian langsung dianalisis, sehingga itu lebih mudah. Nah, kalau di kualitatif bisa jadi nanti data berdasarkan wawancara itu kita harus verbatim dulu, misalnya kita harus coding dulu, kita harus macam-macam gitu ya. Nah, ini kan juga nanti menjadi satu hal yang perlu kita pertimbangkan. Kemudian peneliti cenderung objektif, itu jelas karena dia berdasarkan hasil yang didapatkan dari lapangan itu.